Ya. Ya, Helen, gimana Helen? Please, Bro. Ya. Ya. Luar Siapa biasa, lagi ya. nih pembicara kita yang berikutnya, Bro? Ya. Oke, yang berikutnya kita lanjut aja lah karena waktunya terus berjalan beginian cepat ya. Kita akan mengundang dua speaker yang juga luar biasa. Kita lihat slide-nya berikut ini. Ya, salah satu leader ini juga adalah sebagai global entrepreneur. Beliau background-nya adalah ibu rumah tangga, tapi benar-benar luar biasa, sudah membangun bisnis tidak hanya di Indonesia ya, tapi juga ke negara yang lain. Beliau adalah Ibu Hera Tejo Kusumo. Beliau juga sebagai business mentor dan investor. Kemudian yang kedua adalah Ibu Tita. Mungkin slide-nya. Ya, Ibu Tita ini seorang pengusaha kelas kakap kalau saya bilang, karena bisnisnya sudah merintis bisnis itu udah lama gitu. Tapi juga akhirnya terjun ke bisnis network marketing, bisnis MLM gitu ya, dan sangat-sangat serius dan sangat berhasil di bisnis ini. Beliau sekarang juga adalah sebagai bisnis mentor dan investor. Oke, tanpa panjang lebar, makan kiri kita sambut dua wanita yang luar biasa ini. Ibu Hera dan Ibu Tita. Halo, halo. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Mei. Halo, Bro and Sis. Halo, Mbak Tita. Halo semuanya. Hai. Oh, ini internet. Yes. Ya, oke. Oke, suaranya bisa dengar ya, brother sister ya. Amazing, kita semua di sini pada serius belajar. Dan saya pengen ajak gini semua ya, Bro and Sis, untuk Bro and Sis, untuk session yang sekarang, Bro and Sis harus benar-benar melek sebesar-besarnya. Kenapa? Karena saya pengen ajak Bro and Sis semua melihat ini. Ini saya mau sharing ya, share screen ya. Coba, yuk, saya mau ajak ini ya, lihat ini. Yes. Oke, siapa mau punya jaringan yang besar? Ya, jaringan yang bisa menjangkau puluhan negara. FFG kita udah so amazing. Mendunia. Dan sekarang ya, ayo ya. saya mau kasih lihat. Mendunia, sangat mendunia. Saya pengen ajak Bro and Sis lihat, aduh sorry, tunggu ya. Lihat ini, kita bisa bangun jaringan sampai kemana-mana. Coba ayo perhatikan. Kita bisa lihat ya, semuanya ya. Ayo melek semua, mau nggak punya jaringan seperti itu? Ya, bisa bangun di berbagai macam negara. Oke, berbagai macam tempat yang kita bisa jangkau, oke? Nah, Bro and Sis, saya ingin ajak Bro and Sis untuk melihat bagaimana cara kerja pinter untuk menjalankan bisnis ini. Gimana caranya kita bisa ngembangin ke berbagai macam kota, berbagai macam negara, caranya gimana? Oke. So, saya lanjut, saya serahkan kepada Ibu Tita. Yes, Bro and Sis. Mentoring program, kita akan bicarakan tentang how-nya ya sekarang ya. Jadi program yang aku bisa minta dinyalain ininya, Mei, slide? Yes. Oke, ya, silakan. Oke, program yang diciptakan, program mentoring program ya, ini diciptakan oleh founder kita, founder FFG Bapak Onggi Hianata. Tujuannya supaya setiap orang benar-benar mencapai passive income, time freedom, financial freedom dari bisnis jaringan. Oke, so next. Untuk bisa mencapai passive income ya senilai 800.000 US dollar bahkan tidak terbatas, Bro and Sis, tidak mungkin dicapai dengan jualan-jualan produk ya, tidak mungkin karena itu di depannya ada kata passive income. Kalau kita jualan-jualan berarti hanya active income doang ya, active income. Oke, next. So, kuncinya yang diajarkan oleh FFG itu kuncinya itu di garis bawahi ya. Network equals to asset equals to wealth.
So ini yang membedakan support system FFG dengan support system yang ada di luaran sana, gitu ya. Jadi Ini internet siapa nih? Sistita. Oke. di- Sistita yang mati. internetnya ini ya? Ya. Oke, karena kayaknya kita ada challenge signal ya, Bro and Sis, karena saya juga mati-mati di sini, tapi it's okay. Karena ini yang akan dibahas adalah kalau kita pengen punya jaringan yang besar, udah pasti fokusnya bukan karena kita jual-jualan doang, iya nggak? Benar nggak? Kita harus bangun yang namanya kita punya aset. Asetnya itu apa? Nah ini kayaknya Bu Tita udah masuk lagi nih. Selalu ya, kenapa ya? Lanjut. Oke, jadi tadi ya balik lagi. Jadi yang membedakan support system FFG dengan support system yang ada di luaran itu tentang ini ya, tentang bahwa yang namanya FFG itu mengajarkan kita bagaimana caranya kita mengubah network kita itu menjadi aset kita. Bro and Sis, seperti Bro Sis lihat ya, yang di sebelah kiri itu misalnya orang-orang yang join ya, yang kita prospek dan mereka join menjadi tim kita. Mungkin ada ratusan orang, ada ribuan orang gitu ya. Tapi Bro and Sis sebenarnya bukan tentang berapa banyak orang yang join ya di jaringan kita, tapi ada berapa banyak leader yang tercetak di jaringan kita. Sebenarnya itu kuncinya. Jadi uang itu bukan datang ke produk yang bagus, Bro and Sis, tapi ke orang yang mempunyai leadership yang bagus. Jadi fokusnya itu bukan di produk, tapi fokusnya itu kita membangun leader. So this business is not about selling the product, but it's about leadership. Karena balik lagi yang sebelah kanan ini dibilang kita membangun leader. Leader adalah aset, seperti yang tadi Ibu Filan sudah terjelaskan ya, bahwa aset kita itu adalah manusia. Aset manusia itu aset yang bergerak dan dinamis. Karena bisa menduplikasikan dan menduplikasikan sistem ke berbagai kota dan negara. Nah, pada saat sistem dan people berjalan dengan sendirinya, kemakmuran akan tercapai, akan datang dan datang lagi. Makanya network equals to asset equals to wealth. Jadi kalau pilihan kita ya adalah setiap minggu uang datang, makin lama makin besar, dan mentoring program is not a choice, but a must. Ya. So May, bisa dijelaskan lebih detail lagi tentang yang namanya mentoring program. Tujuannya apa sih sebenarnya? Why mentoring program? Gitu. Oke, Bro and Sis, ya. Saya pengen sharing ini. Sebentar, saya share screen lagi ya. Untuk tujuan dari mentoring program, karena ini penting sekali. Buat saya ini untuk kita membangun, karena nggak mungkin, coba bayangkan ya, mau membangun, mau jualan sampai berbusa pun gitu ya, Bro and Sis. Kalau misalnya kita nggak membangun leader seperti yang Bu Tita tadi bilang, it's a must gitu ya. Emang tujuannya apa sih mentoring program? Kenapa sih kita disuruh mentor gitu ya? Bahkan kalau kita lihat di acara DNA Night, wah yang DNA Night yang baru aja kita lalui ya, berapa banyak orang-orang yang lahir jadi leader-leader besar di sini. Emang tujuannya apa? Yang pasti membawa kita semua tuh jadi profesional network builder. Jadi orang yang mengerti kenapa saya harus membangun tim, kenapa saya harus bangun menjadi bukan hanya sebagai pelaku multi level biasa, tapi menjadi orang yang profesional dalam membangun tim kita ya. Terus yang kedua, agar networker punya standar kerja yang mudah diduplikasi. Ya, untuk kita masuk yang namanya business owner, sistem dan people yang bergerak. Untuk masuk ke sana, tentu harus ada cara kerja yang mudah diduplikasi. Jadi mentoring program itu akan memberikan kita cara standar supaya kita mudah menduplikasi cara kerja kita. Yang ketiga, ini menuntun para networker ya menuju financial freedom, time freedom. Walaupun ini harus bagus banget nih, walaupun tidak memiliki pengalaman di bisnis jaringan. Ini adalah satu yang sangat mempermudah kita semua
Karena saya pun dari latar belakang orang yang sama sekali nggak bisa ngejalanin bisnis jaringan, tapi saya follow nih FFG ya, jadi diajarkan saya intinya mau nih supaya saya nggak pusing lagi tentang uang, saya mau financial freedom, saya mau kemana aja pergi, kapan aja, anytime bisa, time freedom. So caranya gimana? Nah ini dia, lewat mentoring program kita akan dituntun ke sana ya, mempercepat pencapaian visi dan impian dari orang yang nggak ngerti impian, orang yang nggak punya impian, tapi sekarang saat kita belajar tentang impian yang kita inginkan di dalam hidup kita, lewat mentoring program, Bro and Sis akan mempercepat pencapaian itu semua. Proses belajar membangun diri sendiri dan tim. Nah, itu dia yang keren, karena nanti saya ingin tanya beberapa teman-teman yang ada di sini ya, apa sih maksudnya itu membangun diri sendiri sama tim ya? Proses belajarnya emang bagaimana lewat mentoring program? Terus saya mau ajak ya cara kerja. Nah yang keenam, cara kerja pintar dalam bangun jaringan secara cepat dan efisien tanpa trial dan error, karena kita so amazing kita mendapatkan satu bimbingan dari para leader-leader kita untuk kita lakukan mentoring program ini. Oke, sekarang saya pengen sharing tapi sekilas saja ya Bro and Sis ya, untuk mengenai mentor. Karena mentor itu ada beberapa syaratnya, gimana caranya kita jadi mentor, jelas ada lakukan 3x21, nanti Mbak Tita akan explain ya sedikit tentang 3x21, dan kita ada syarat-syaratnya, sponsorin 12 diamond, punya 8 diamond kiri kanan, memiliki 10 level kedalaman, memiliki distributor yang menghasilkan 5 grup bonus ya, punya 36 distributor, melakukan konsultasi ya seperti ini ya. Jadi intinya tuh ada caranya nih. Emang saya jadi mentor caranya gimana, bayar nggak gitu ya kan, ada yang nanya bayar nggak, saya mesti gimana, nggak usah, sekarang lakukannya apa, dengan satu komitmen yang kepingin untuk mencapai satu impian yang Bro and Sis pengen raih ya. Jadi ada persyaratan-persyaratannya untuk lakukan mentor. Oke, sorry, barusan saya ke-mute ya. Ada yang mute gitu ya. Jadi untuk orang-orang yang lulus mentor ya, ada privilege-nya, ada satu keistimewaannya gitu ya. Emang apa gitu? Oke, lanjut. Boleh ikut training ya yang khusus mentor. Nah, saya senang sekali kenapa saya selalu ajak teman-teman di sini semua yang belum mentor untuk segera lulus mentor. Kenapa? Karena ada training khususnya yang itu membawa kita masuk ke level yang berikutnya. Dan yang pasti akan memenuhi syarat juga untuk perjalanan ke FF Club-nya. Ya kan? Kita mau ada satu perubahan di dalam diri kita, yang pasti kita mau masuk yang namanya Financial Freedom Club. Terus kita juga diberikan sudah memiliki hak lah istilahnya ya untuk memberikan konsultasi secara teknis kepada grup kita. Kalau kita udah lulus mentor juga boleh memberikan training-training tertentu, terus mendapatkan pengarahan tentang personal finance management. Bro and Sis, ini hanya diberikan untuk orang-orang yang lulus mentor. Tahu nggak Bro and Sis, leader-leader kita adalah orang-orang yang senang belajar, dan kalau orang yang lulusan mentor itu selalu kita mendapatkan satu kesempatan untuk belajar dari leader besar kita, dan spesially Pak Onggi Hianata ya, dan Ibu Floren, Pak Matias dan Ibu Yuliani ya, yang memberikan kita training khusus. Dan ini semua itu kebanyakan kita dapatkan saat kita jadi mentor. Terus dapetin pengarahannya langsung ya, mendapatkan konsultasi langsung dari mentor pembina. Oke, nah ini yang mau saya sharingkan. Saya pengen ajak Bro and Sis, kan tadi kan Bro and Sis kan saya ceritakan bahwa ada proses-prosesnya loh waktu kita lakukan yang namanya mentoring program. Emang pembelajarannya apa? Apakah saya mendapat karena saya mendapat satu status gitu ya, mentor gitu ya? Bukan hanya itu Bro and Sis, proses pembelajarannya so keren gitu ya. Saya pengen ajak satu bro namanya Bro Ferry. Boleh di-invite di sini, dibantu untuk spotlight. Bro Ferry Kasih ya. Ferry Kasih. Nah, ini dia Bro Ferry. Bro Ferry ini. Halo Fer. Halo Bro. Halo Bu Tita. Nah, Bro and Sis tahu nggak? Bro Ferry ini saya kenal udah 30 tahun. 30 tahun saya kenal beliau karena beliau itu adalah teman baik saya, teman satu geng waktu saya SMA. Jadi
saya cukup mengenal dan ini teman baik ya. Saya cukup mengenal beliau dan saya waktu itu terus terang nggak terlalu berani untuk memprospek beliau karena beliau adanya Pak Matias. Salah besar. Jadi tidak boleh bersaing dengan seniorku. Nggak berani aku deketin adiknya. Iya. Tapi ya Bro Ensis saya, yang saya kenal nih dari Ferry itu orang yang damai-damai itu nggak damai-damai. Damai-damai. Ini ya Bro Ferry ini orang yang ngeflow aja gitu, ngeflow. Ya, terus oke. dia kalau dibilang dia dibilang comfort zone ya orang yang apa sih ya, udahlah hidup begini-gini aja juga oke ya kan Fer? Ya gak Fer? Ya, benar banget. Jadi orang yang iya, jadi orang yang gini loh. Nggak sorry maaf ya Fer, kan kita kan nggak apa-apa ya, kita teman baik ya. Kan lu mau cerita kan Bongkar gitu semua. kan di sini. Bongkar aja semua, bongkar. Iya nggak apa-apa lah. Saatnya untuk membongkar Ferry di sini. Kalau misalnya saya ter-amaze nih sama Ko Matia, sama Ci Oyen ya, bagaimana untuk ajak Ferry melihat bisnis. Karena Ferry itu orang yang cukup pragmatis dan bersyukur gitu ya dalam setiap keberadaannya gitu. Nah, terus udah gitu dengan apa yang Bro Ferry lakukan, Bro Ferry udah berasa it's okay, kita nggak perlu sampai gimana-gimana banget kok. Nah itu yang aku kenalnya kan Fer. Iya Kak, iya Fer. Betul banget Hera. Iya. Aku mau nanya nih Fer. Aku mau nanya. Yes. Lu kenapa bisa jalanin mentoring program ya? Kok bisa tiba-tiba lakukan jalanin bisnis mentoring ini? program? Terus yang kedua ya, terus yang kedua gini loh, lu serius banget loh sekarang loh, lu jadi leader yang good gitu ya, dan so seriously gitu. Coba apa yang membuat kamu tuh bisa begini, Per? Boleh sharing, Per? Oke, thank you sebelumnya Hera, Mbak Cita untuk waktunya. Sharing pengalaman aja ya. Jadi kenapa bisa pertama kali terjun ke bisnis ini? Karena kalau saya ngeliatnya ada dua sih. Yang pertama karena ada orang yang nggak pernah berhenti ngajakin saya untuk ikut bootcamp. Thank you banget untuk Ko Matias. Itu titik balik saya di situ. Jadi tadi yang Hera bilang saya adalah orang yang ngeflow aja, benar banget. Buat saya selalu bersyukur, dapat berapa ya udah dapat, udah nikmatin aja, enjoy aja ya karena Tuhan kasih segitu. Kemudian sampai satu titik saya sudah mencapai titik yang stuck. Saya udah posisi di kantor itu di bawahnya owner, jadi nggak mungkin naik ke atasnya lagi. Kemudian di sisi lain, jadi income saya segini, expense saya segini, udah over lah pokoknya lah. Tapi selalu saya enjoy, saya jadi bawa enjoy. Jadi expense-nya yes, over. Nah, mulai dari situ. Expense-nya lebih besar daripada income-nya gitu. Betul banget. Tapi saya dulu, jadi karena saya tipe yang tadi Hera bilang, pragmatis, 1000% pragmatis, pokoknya enjoy aja. Ada apa-apa nggak ada masalah kok, oke aja. Jadi ya udah kayak begitu. Jadi saya enjoy aja. Jadi saya menyalahgunakan kata-kata di mana cukup. Ya udah Tuhan kasih segini, ya udah. Nah dulu kayak gitu, Her. Sebenarnya sama, Mbak. Sebenarnya di sini di forum ini juga banyak kali ya kayak lu tapi nggak mengaku aja kan Mbak kita. Orangnya kadang-kadang ya expense-nya besar gitu tapi income-nya belum breakthrough gitu ya. Terus apa yang membuat lu kok jadi serius gitu loh, Fel? Yang membuat serius karena setelah kayak dibilang ya di sini kan pertama kali join cuma ngeliat saya butuh tambahan income ya kan. Jadi dan ini bisa dikerjain part time, udah gitu doang saya ngeliatnya dulu awal gitu. Ya udahlah why not ya kan, mungkin tapi saya ngerasa saya nggak bisa selling, nggak bisa jual, jadi ada challenge, cuman ya oke, nggak apa-apa, pokoknya apapun ada kesempatan saya ambil udah. Dari situ di sini kemudian kan ada komunitas ya kan, kayak dulu Hera juga pernah bilang kita kan bertumbuh menjadi seperti apa lingkungan kita. Saya senang banget ada di sini, komunitas saya bikin saya tuh balik kayak dulu lagi gitu loh. Mungkin dulu sempat naik turun. Nah di sini saya tentang bisnis, tentang dipaksa sebenarnya dipaksa buat bertumbuh gitu loh. Nah di sini saya belajar tentang saya pindah dari comfort zone ke freedom.
saya mau pilih yang mana. Saya tahu tentang freedom, saya tahu tentang comfort, nah tinggal balik ke saya mau pilih yang mana, gitu. Wow, great. Oke, thank you so much. Tapi saya lihat ya, Fair, leadership kamu itu benar-benar bertumbuh. Dan satu hal ya, saya tahu banget kamu orangnya kan baik banget. Orang itu hatinya baik. Jadi dengan adanya di bisnis ini, jadi leader itu akan pasti semakin banyak membantu orang. Thank you, Fair. Thank you. Thank you, Saya Thank you. ini Mbak Tita. Yes, May. Ya, Mbak Tita, silakan. Ya, kita mau lanjut ini dulu ya. Ada satu kriteria lagi nih supaya kita bisa lulus mentoring program nih, May. Bisa dibantu share the file? Karena tanpa lulus 3x21 gitu ya, tanpa lulus 3x21, jadi kita nggak bisa jadi mentor. Kalau walaupun kriteria semua mentoring program yang tadi dijelaskan oleh Hera itu sudah diselesaikan, tapi kalau kita tidak lulus 3x21 itu sama aja kita nggak lulus mentor gitu ya. Nah, jadi sebenarnya apa sih 3x21 gitu ya? 3x21 itu sebenarnya membentuk habit ya, membentuk habit seorang kuadran B. Karena kan bisnis jaringan itu kan ada di kuadran B. Jadi kita lagi diajak untuk kita membentuk habit orang-orang yang ada di kuadran B. Karena orang-orang sukses itu adalah orang-orang yang membaca buku. Dan ternyata menurut research itu untuk membentuk suatu kebiasaan baru dibutuhkan waktu 21 hari yang tidak terputus. Jadi nggak boleh putus gitu ya. Dan 21 hari itu satu cycle. Nah, ini harus dilakukan 3 cycle gitu ya. Sementara membaca buku itu juga mendobrak dinding tebal untuk kita berpindah ke kuadran B gitu loh, Mei. Jadi supaya kita itu punya mindset, punya mental, punya karakter seperti orang-orang yang ada di kuadran B gitu kan. Selain itu kita juga mengisi pikiran alam bawah sadar ya, fit our mind dengan top down yang positif. Seperti contohnya nih ya, Warren Buffett. Warren Buffett itu one of the billionaire of the world gitu ya. Warren Buffett itu membaca 600 sampai 1000 halaman setiap harinya. 600 sampai 1000 halaman loh. Jadi beliau memprogram segala hal-hal yang baik gitu ya ke alam bawah sadar sebanyak-banyaknya. Nah, itu makanya kenapa kita harus membaca buku. Karena selain itu pembunuh terbesar dari bisnis jaringan adalah self-talk. Gitu ya. Jadi setiap hari kalau misalnya kita bisa mengalahkan self-talk, ya self-talk yang masuk ke pikiran kita, maka kita bisa mengalahkan diri kita sendiri gitu ya, mengalahkan self-talk kita. Nah, orang yang biasanya berhenti di bisnis jaringan itu karena self-talk-nya menang, gitu. Nah, sementara kan upline nggak bisa bantu ya, Mei. Upline kan nggak bisa bantu self-talk orang supaya orang nggak self-talk gitu kan ya. Nah, karena makanya itu dibutuhkan untuk supaya orang-orang membiasakan diri untuk baca buku. Contoh nih ya, contoh self-talk. Misalnya gini, ngapain sih ikut training udah jam segini, udah jam 10 malam, ngapain sih ikut training, mendingan tidur enak-enak gitu ya, Mei ya. Atau gini nih, misalnya gini, ngapain sih jalanin bisnis ini sementara teman-teman pada hilang semua, diteleponin juga nggak jawab-jawab gitu. Nah, itu tuh sebenarnya self-talk yang masuk tuh ya. Nah, sebenarnya apa yang masuk ke dalam alam bawah sadar itu kan sebenarnya apa yang terpancarkan ya, atau apa yang keluar pada waktu kita berbicara gitu ya, pada waktunya. Nah, sementara sepanjang hidup kita ada berapa banyak top down gitu kan. Nah, makanya kenapa seperti Anthony Robbins bilang gini, satu negatif itu hanya bisa dihapus dengan 6 positif. Jadi kalau kita ada self-talk melulu, sebenarnya kita harus semakin banyak membaca buku, karena kita harus memasukkan kembali top down yang dengan yang semua yang positif gitu. Dan kita semua kan sekarang juga lagi dibentuk untuk menjadi seorang leader, ya nggak? Kita semua leader, ada yang leadership atau mungkin on the way menjadi leader, mempunyai jaringan yang besar.
we will lead the team ya. Jadi very important untuk kita mendapatkan wisdom yang semakin menambah wawasan. Makanya kenapa 3x21 itu masuk ke dalam program mentoring program ini gitu. Gitu Mei. Dan oh ya, one more thing. Jadi mesti apply ya Mei ya. Jadi jangan cuman baca nggak apply. Kebanyakan kan setelah baca apply gitu. Tapi we have to apply what we read. Selain itu kita juga mesti dengerin CD ya, dengerin CD Networking Mastery. Kalau bisa dengerin berulang-ulang sampai ngelotok gitu loh. Sampai benar-benar menjiwai benar-benar gitu loh Mei. So itu 3x21 sebenarnya. Wow, keren. Mbak Tita, yuk kita tanya yang bagaimana tuh yang waktu orang-orang Kamboja tuh bagaimana ya Mbak Tita ya cara membangun ininya supaya bisa sharing ke kita semua. Betul, padahal kan mereka nggak tinggal di Jakarta ya. Mereka tinggalnya di luar Indonesia. Kok bisa sih mereka membangun jaringan di luar negeri gitu ya, yang jauh dari FFG, tapi mereka bisa membangun mentor-mentor di situ gitu ya. Okay, so I would like to invite one of the mentor from Cambodia, Miss Chanto Ton. Miss Chanto Ton, are you here? Her background itu salah satu background beliau. Her background is a teacher, but she's a teacher in college. So and in college in one of the province in Cambodia. Is that correct? Chantal, how are you, Chantal? Hi, Chantal. Can you hear us? Sayaជំរាបសួរលីតើជំរាបសួរបងប្អូនស្រីប្រុសទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះចន្ទធូមកពីប្រទេសកម្ពុជាហើយMbak Tita, bisa dengar yang interpreter Inggrisnya. Oke. Aku iniin ke Inggris ya. Ya. Oke. Shantu, I would like to ask you questions about your mentoring program. So, what made you decide to do a mentoring program? ចាអរគុណសម្រាប់ដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តក្នុងការធ្វើ mentoring program នឹងដំបូងខ្ញុំអត់ដឹងថានឹងស្អីទេប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំគិតថាការធ្វើនឹងគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចសម្រេចបាននៅសេចក្តីប្រាថ្នាមួយចំនួនគឺក្តីសុបិនខ្ញុំមានក្តីសុបិន3យ៉ាងទី1ខ្ញុំចង់សងគុណដល់ប្តីរបស់ខ្ញុំពីព្រោះគាត់បានជួយដល់គ្រួសារខ្ញុំក្នុងការឧបត្ថម្ភដោយសារគ្រួសារខ្ញុំខ្វះខាតអញ្ចឹងណាហើយទី2ខ្ញុំចង់ឲ្យកូនខ្ញុំទៅរៀននៅបរទេសហើយនៅទី3ខ្ញុំចង់ឲ្យកូនសិស្សដែលខ្ញុំបង្រៀនគាត់បានស្គាល់សហគមន៍ SHG ដោយសារខ្ញុំមើលឃើញថាសហគមន៍ SHG ល្អសហគមន៍វិជ្ជមានហើយអាចធ្វើឲ្យគាត់ក្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានគុណតម្លៃទៅថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងខ្ញុំចូលរួមខ្ញុំធ្វើខ្ញុំ run mentoring program. Wow, it's amazing. Yeah, even though you don't know what it is, what mentoring program is all about, you just trust and just do it because you have such a big dream. Yeah. So challenges. You must face a lot of challenges when you do the mentoring program. So what challenges? ចាអរគុណសម្រាប់ឧបសគ្គរបស់ខ្ញុំមានច្រើនមែនដោយសារតែខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនអញ្ចឹងខ្ញុំទៅធ្វើ business ខ្ញុំពិតជាត្រូវញាតិមិត្តក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិក៏ដូចជាអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំគេបដិសេធហើយមួយទៀតខ្ញុំមាន mindset ដែលធ្វើការហើយដល់ពេលទៅធ្វើបែបជំនួយវិញខ្ញុំពិតជាមានការលំបាកជាច្រើនដោយសារតែក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំដូចថាចង់និយាយថាមាន self talk ចាថាអ្នកឯងមិនអាចធ្វើបានបែបគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿ system ខ្ញុំមាន leader ដែលគាត់ជួយខ្ញុំចាគាត់ជួយបញ្យល់គាត់ជួយបង្ហាញគាត់ឲ្យខ្ញុំអានសៀវភៅធ្វើ321អញ្ចឹងខ្ញុំមានការរីកចម្រើន
ទោះបីជាត្រូវគេបដិសេធក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែបន្តធ្វើចាមួយទៀតក្នុងការធ្វើរបស់ខ្ញុំហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំចូលរួមក្នុងការធ្វើខ្ញុំត្រូវប្រុសស្បែកគេពីព្រោះខ្ញុំមិនមែនអ្នកលក់អីការពិតខ្ញុំអត់ចេះលក់ទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតឃើញថាខ្ញុំមានក្តីសម័យអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ប្រុសស្បែកគេបងប្អូនស្រីប្រុសគឺខ្ញុំប្រុសស្បែកតាមផ្សារចាខ្ញុំប្រុសស្បែកនៅក្នុងភូមិហើយនៅប្រទេសខ្ញុំមានកូវីដទៀតហើយមានទឹកជំនន់ទៀតប៉ុន្តែសំខាន់គឺខ្ញុំមានក្តីសម័យទោះបីជាគាត់ម្នាក់បដិសេធតែមានមនុស្សជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំត្រូវជួយគាត់ហើយកូនដៅរបស់ខ្ញុំជួយមនុស្សខ្ញុំត្រូវទៅរកអ្នកណាដែលមានទឹកចិត្តល្អដើម្បីការអភិវឌ្ឍហើយនឹងមួយទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យគុណសិស្សរបស់ខ្ញុំនឹងគាត់ចូលរួមចាខ្ញុំដើរប្រាប់គាត់ខ្ញុំនិយាយប្រាប់គាត់ទោះបីជាគាត់ reject ក៏ដោយយ៉ាងម៉េចក៏ដោយខ្ញុំដាក់ចិត្តធ្វើចានឹងគឺជាគេហៅថាឧបសគ្គដែលខ្ញុំជួបប្រទះចា Amazing, yeah. Even though you were rejected by your students, you were rejected by your students. So amazing. And then you keep on moving, moving. You don't even, think about, because all you want to do, you just want to, you want to help as many people as possible, right? By doing the mentoring program, and then you're doing it in everywhere, in the village and everywhere. It's really amazing. So, during your mentoring program, what breakthrough or life lessons you gain from the process? The most point at our important point or breakthrough that you get from the mentoring program. Can you share about that? ចាអរគុណសម្រាប់ការដែលខ្ញុំបំបែករឿងនឹងបានគឺខ្ញុំយកឈ្នះខ្លួនឯងចាខ្ញុំត្រូវយកឈ្នះខ្លួនឯងដែលថាខ្ញុំអត់អាចធ្វើបានហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រូវតែធ្វើពីព្រោះខ្ញុំជឿថា system នេះធម្មតាពិភពលោកគាត់ធ្វើបានអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែធ្វើហើយខ្ញុំស្ដាប់ leader ចាខ្ញុំធ្វើតាមគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគង់តែធ្វើបានឲ្យតែខ្ញុំបន្តធ្វើខ្ញុំដាក់ចិត្តក្នុងការរៀនចាដាក់ចិត្តក្នុងការ consult ជាមួយនឹង leader ដើម្បីសម្រេចនូវគោលបំណងដែលខ្ញុំចង់ជាប់ជា mentor ចាអរគុណ Yes, yeah. So self-esteem, yeah, the breakthrough. The most important thing that you get is the self-esteem, right? At first you thought that you cannot do it, but then you just trust and just do, and then you break through in that point, yeah. The self-esteem, yeah. Is that right, Chantal? Ja. Yes. Okay. So amazing, ya. So bro and sis, even walaupun Shanto itu tinggal di Kambodia, gitu ya. Tinggal di Kambodia dan sekarang punya banyak sekali tantangan-tantangan seperti dia nggak bisa jualan, nggak bisa istilahnya nggak percaya diri, bahkan dapat rejection, tapi tetap aja mentoring program mentoring program itu siapapun sebenarnya bisa lakukan walaupun mengalami segala macam tantangan ya. Sangat setuju, Mbak Tita. Karena waktu kita harus ada satu pasang suami istri yang so amazing, yang membangun timnya di Aceh, bahkan jaringannya ada di berbagai negara juga, gitu ya. Itu amazing. Saya pengen invite, yuk kita sama-sama interview ya Mbak Tita ya. Yes. Biar beliau sharing. Bro Faisal dan Sis Ami. Yes. Hai Sis Hera dan Sis Bu Tita. How are you? Halo, hai. Hi, good, very good. Yes, amazing ya. Kita belajar lebih banyak lagi dari Grand Mentor. Jadi bro and sis, yang namanya mentoring program itu bukannya hanya jadi mentor, tapi ini proses perjalanan kita sampai kita menuju ke FF Club ya bro ya. Amin. Yes, so bro, pengen tahu nih resepnya nih, gimana sih cara untuk bangun jaringan di Aceh
bahkan juga di negara lain gitu loh. Padahal kan sekarang Bro Faisal sama Sis Ami kan sekarang ada di Jakarta, ya nggak? Jakarta, Tapi ya benar. gimana sih caranya gitu loh, bangun jaringan di kota lain atau bahkan di negara lain gitu? Bisa share tips nggak, Bro? Oke, sebenarnya thank you very much Ibu Tita dan Bu Hera kesempatannya, dan semua all brother sisters, all my amazing guru di sini, luar biasa banget. Dan we would like to thanks Pak Onggi Henata karena sudah dengan luar biasanya membuat satu sistem, support system yang ini memang bisa diaplikasikan dimanapun berada. Kalau saya boleh flashback, memang waktu itu saya dikenalkan oleh istri saya, so jadi saya been close itu oleh istri sendiri, jadi dia closing saya waktu itu. Saya sedang di kantor di Kuala Lumpur waktu itu, sedang kerja di telepon, terus besoknya saya disuruh ikut training di Kuala Lumpur juga. Saya ikut dengan polosnya, mungkin hampir mirip dengan Pak Ferry tadi ya. Sudah ikut training, saya ikut training, tapi waktu itu saya dapat ini sebenarnya training yang amazing training yang saya belum pernah dapat sebelumnya. Karena saya orang kantoran begitu, berada di depan komputer, bagian kepatuhan dan manajemen risiko, dan juga ada dalam produk, jadi cuma depan komputer aja. Jadi saya melihat sesuatu yang berbeda sekali di sini, Bu Hera dan Bu Tita. Kenapa? Karena saya melihat di sini ada sesuatu yang saya belum pernah miliki sebelumnya tentang visi misi. Itu kalau tadi mungkin Ibu Tita dan Bu Hera singgung, kenapa mungkin kok waktu itu di Kuala Lumpur kok bisa ke Aceh? Karena pernah suatu ketika itu disampaikan oleh guru-guru saya itu, kalau kamu punya visi misi, itu will never die. Itu akan terus makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. Saya lihat bahwa orang-orang di Aceh itu cukup menghadapi berbagai macam tantangan, baik dengan dulu perang yang cukup panjang dengan Belanda, kemudian dicoba lagi dengan tsunami, dicoba lagi dengan operasi militer yang puluhan tahun dengan NKRI. Saya lihat ini adalah orang-orang yang menurut saya, kenapa saya tidak bantu bangun dulu daerah di mana saya dilahirkan. Begitu Ibu Tita dan Bu Hera. That's So amazing. benar-benar FFG is a proven system ya, Bro. Bisa bangun dimanapun ya. Itu mungkin saya tambahkan sedikit, itu mungkin awalnya, kemudian saya melihat bahwa ini support sistemnya tidak susah untuk diaplikasikan asal saya mau untuk belajar untuk mengintrospeksi diri, karena saya adalah orang termasuk orang yang sangat-sangat arogan. Kalau dulu, kalau sekarang nih bisa ketawa senyum begini, dulu nggak bisa. Lihat orang itu mungkin saya underestimate orang lain. Jadi pantang di underestimate, saya underestimate orang lain dulu sebelum saya di underestimate. Gitu. Tapi kemudian saya belajar sistemnya, saya aplikasikan, dan memang waktu itu setiap hari cuti, hari libur, mungkin di Malaysia lebih banyak libur daripada Indonesia, dan jatah cuti karyawan mungkin high level itu lebih banyak sampai 40 hari. Saya selalu ambil waktu cuti saya itu untuk kegiatan FFG. Jadi saya kalau misalnya Jumat, pulang Senin, saya selalu pulang ke Aceh, ke Jakarta, ke Aceh, ke Jakarta, begitu secara terus menerus begitu, Bu Hera dan Bu Tita. Amazing ya. Jadi waktu kemarin, waktu itu Sis Ami closing Bro Faisal itu benar-benar a very brilliant move. Iya benar-benar. Dicekokin kemari dia, aduh. Tapi I thank her, I love her so much now. Since beginning actually, sekarang tambah mencintai lah karena sudah memasukkan saya dalam tempat yang memang saya butuh di sini sebenarnya. Jadi saya pribadi dan saya believe many people in this world, mereka perlu dan saya sangat perlu kepada FFG. Kenapa? Karena kelihatannya kalau tadi Sis cerita tentang mentoring program itu seperti jualan, memang kelihatan seperti jualan. Tapi bagi saya adalah proses pembenahan diri saya, pembenahan mental saya yang dulu sangat arogan, kemudian pembenahan mindset saya berpikir bagaimana saya bisa menghargai orang lain, bahkan menghargai istri sendiri dulu, menghargai anak-anak terlebih dahulu begitu. Saya benarkan, karena apa yang membenarkan, repair diri sendiri, kemudian baru bisa saya istilahnya approach orang lain gitu, Bu Tita dan Bu Hera. Tunggu nih, ini keren nih Mbak Tita nih. Ini ada proses antara tadi kan bilang ego saya orangnya sangat arogan ya kan. Ini istrinya closingin suaminya kan, pertama dia closingin jadi suami. Terus yang kedua, cara supaya suaminya bisa sama-sama gitu ya ngejalanin mentoring program. Saya pengen ajak
Sis Ami-nya nih, mana Sis Ami nih? Biar di spotlight juga, hello gitu ya. Saya Wah, pengen amazing Sis tanya Ami. nih, lewat proses mentoring program ya, itu gimana tuh? Apakah perubahan menjadi lebih harmonis di dalam keluarga, termasuk ke anak-anak ya? Mungkin Sis Ami bisa sharing sedikit secara singkat dan biar kita semua tahu juga gitu loh, mentoring program rupanya banyak sekali membantu kehidupan rumah tangga ya. Betul. Silakan Sis. Iya, Ci. Iya, Ci. Dibongkar, Pagi-pagi dibongkar. Aduh. Dahsyat banget. Makasih, Ci, waktunya. Jadi gimana ya? Mungkin kalau pas di awal-awal saya juga kan belum paham ya, masih belum tahu apa-apa lah gitu ya. Emang terkesannya mentoring program itu tuh jualan barang gitu. Tapi kan saya ya udahlah gitu kan. Iya, Ci. Halo? Ya, it's okay. Go ahead. Ami. Kedengeran ya? Ya, Nah, dengar. Jadi ya kedengeran Ami. Iya. Jadi kan kesannya kan jualan barang gitu. Cuman saya gini, ya udahlah saya trust aja gitu sama upline saya ya. Saya ikutin aja. Ternyata semakin ke sini saya baru paham gitu, ternyata yang namanya MP itu bukan jualan barang gitu, Ci. Tapi MP itu emang proses kita gitu. Apalagi saya kan background-nya ibu rumah tangga gitu kan. Jadi mungkin untuk membentuk mental, mindset, kreativitas, terus udah gitu apalagi yang paling penting kan spiritual gitu kan. Jadi MP dan re-MP lagi. Kita kan dengan misalnya kalau ada promo gitu ya, promo misalnya kayak jalan-jalan gitu kan, kita kan re-MP gitu kan. Nah itu secara saya nggak sadar itu emang membentuk gitu semuanya gitu, Ci. Semua itu terbentuk gitu. Sampai kalau menurut saya kan kalau misalnya kita mau jadi pindah ke kuadran B kan yang paling penting itu kan kalau menurut saya kan mental sama mindset itu kan, Ci, kan gitu. Jadi sekarang tuh saya baru paham juga gitu kan ya. Oh iya ya. Oke. Jadi Very nice. apa namanya? Malah menurut saya gini, untuk membentuk mental sama mindset saya disuruh jualan barang itu masih lebih mendingan daripada saya disuruh latihan militer gitu kan. Latihan militer kan lebih berat gitu kan. Mending saya suruh jualan barang gitu kan. Tapi sebenarnya kan bukan di jualan barangnya itu gitu, proses saya itu. Nah, kan kita kan terbiasa ya, Ci, ya, setiap awal tahun misalnya kan bikin apa namanya? Apa sih target-target gitu ya. Nah, kayak seperti misalnya nih masuk tahun 2020 kita kan targetnya aduh nih harus naik level gitu kan. Terus dan re-MP lagi kalau belum ada calon kan ya udah kita re-MP lagi siapa lagi gitu. Nah, itu kan semua proses dari MP yang awal kita pas baru join kan mulai dari situ kan, Ci. Dari MP itu dulu kan gitu kan. Nah, sampai waktu itu juga di proses kita mau naik level, aduh ternyata tuh emang dahsyat banget gitu kan, challenge yang ada challenge mulu gitu kan. Nah, sampai challenge-nya itu gini, udah mau naik level nih, udah COVID gitu kan, masuk COVID kan, waduh lockdown nggak bisa kita pulang ke Aceh. Nah, iya itu tuh COVID. Saya langsung bertanya aja. Betul. Mbak Tita langsung tanya yang iya, tuh. Betul. Nah, ini kan memang lagi COVID ya, Mi ya. Kok bisa ya pada waktu lagi pandemi seperti ini, COVID seperti ini, kok bisa mencetak senior mentor bahkan di situ gitu loh? Iya, sementara gini, ini kalau nanti biar dijawabnya dengan cepat dan singkat ya, Bro Ensis ya. Iya. Tapi waktu itu kan kondisi Bro Ensis itu kan kena COVID ya, itu kok malah bisa naik jadi GM ya? Boleh sharing, malah bisa melahirkan mentor-mentor dan senior mentor di sana. Iya. Oke, mungkin saya sedikit dulu, Ci ya. Iya. Jadi pada bulan itu memang udah mulai kondisi COVID-19 dan kita waktu itu sekitar bulan Juli kita masih oke aja. Tapi memang ada beberapa calon mentor yang kita persiapkan. Cuma ada satu nih yang kalau luar biasa di FFG itu selalu diajarin adalah berpikir yang paling dekat dulu. Jangan berpikiran jauh, kemudian kamu coba grab, ternyata semuanya mau di grab sampai nggak ada fokus. Di FFG itu luar biasa saya dapat sini adalah focus on your target. Jadi satu orang target ini, saya bilang saya harus pulang ke Aceh karena targetnya ada di Aceh. Cuman saya waktu itu pulang blank. Cuman luar biasa di FFG diajarin cuman perlu doa saja dan serahkan pada Allah ataupun serahkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa.
kamu minta supaya orang itu terbuka hatinya. Jadi saya pulang ke Aceh, saya cuma jumpa sama calon mentornya, sama EM-nya, sama calon SM-nya. Saya cuma bicara aja makan, kemudian bicara satu patah kata, tiba-tiba nggak tahu kenapa ini kekuatan doa mungkin dari lain saya juga itu terbuka hatinya. Kemudian dia mulai jalan pelan-pelan. Nah itu tapi kemudian kita pulang ke Jakarta, justru kita kena COVID-19. Jadi dianya jalan, kita kena COVID-19. Tapi kena COVID-nya bukan karena ke Aceh ya, Ci. Bukan karena ke Aceh. Iya. Bisa kena di mana aja, memang kita nggak tahu ya. Ya, kita swab before and after pulang ke Aceh, kita swab kan. Nah, jadi waktu kemudian itu nanti Ami bisa share lebih dalam karena Ami yang lebih berat di situ. Jadi waktu kondisi kena COVID-19 itu kita udah swab semua, ternyata langsung bro aja yang cerita karena waktunya kita nggak cukup. Waktunya nih mepet. Pada COVID-19 itu ternyata kita satu keluarga kena COVID-19 kecuali satu orang karena saya nggak kena COVID-19 itu yang mungkin dia karena paling banyak baca buku FFG kali, jadi dia cepat ambil tindakan kali ya yang kecil itu. Jadi dalam kondisi itu saya lihat itu kita memang kita kena sekitar kita kemudian pisah kamar semua, Ami sendiri, saya sendiri, yang nomor 1 sendiri, nomor 2 sendiri. Jadi kita pisah kamar 4 kamar. Cuman yang kami lakukan, yang kami pelajari di FFG ini, bukan dari hasil daripada mentoring program itu adalah, kami itu selalu berkomunikasi secara positif setiap hari. Kita buka video Zoom, call setiap hari, pagi, sore, siang, kita bicara, dan kita tersambung dengan apa yang kita, di situ akhirnya kita bisa overcome situation, dan sampai kemudian terjadi mentori baru, lahir EM baru, SM baru, dan bisa mencapai mentor berikutnya. Wow, amazing. Jadi di tengah tantangan yang seperti itu, konsultasi sama upline yang selalu connect dan mendapatkan energi dari Tuhan ya, dan itu dengan trust ya sama FFG punya sistem semua, sehingga lahir leader-leader besar di bawah jaringan Bro and Sis. Thank you karena mengingat waktu. Saya saran Mbak Tita. Yes. Thank you Bro Faisal and Sis Ami. Thank you so much. Semoga Hera, terima kasih Mbak Ibu. Thank you. Karena waktu ini kita mungkin kita serahkan kembali kepada MC kita yang luar biasa, Bro Sofyan dan Sis Helen. Oke. Thank you. Thank you, luar biasa ya, sharing-sharing yang dahsyat banget. Terima kasih sekali lagi buat Sis Hera dan Sis Tita, benar-benar amazing. Oke, brother, sis.